Hingga sore hari ini sidang lanjutan tragedi Kanjuruhan dengan agenda pemeriksaan saksi masih berlangsung di Pengadilan Negeri Surabaya. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis MGN Fatma Ayu langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Fatma, pemeriksaan saksi siapa yang sedang berlangsung pada sore hari ini? Saat ini 16 atau pukul 16:02 waktu Indonesia bagian Barat, Zakia, saksi yang sedang diperiksa di dalam ruangan Cakra Pengadilan Negeri Surabaya adalah saksi steward yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jumlahnya ada 7 orang yang kesemuanya ini berdomisili di Malang Raya. Dan sementara itu sebelum saksi steward diperbolehkan untuk memasuki ruangan sidang, tadi ada 6 saksi yang sudah dihadirkan, yakni saksi pelapor, saksi korban, dan juga ada pedagang yang melihat secara langsung kejadian saat 1 Oktober 2022, di mana tadi yang pertama kali diperiksa pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat adalah saksi pelapor yang bertugas sebagai seorang polisi untuk mengamankan jalannya pertandingan Persebaya melawan Arema FC, di mana saat pertandingan dirinya melihat adanya penumpukan orang di gate-gate tertentu seperti gate 3, 10, 13, 14, 6, dan juga 8. Dan juga menurut keterangan dari saksi pelapor yang sudah bekerja di pihak dari kepolisian sendiri dari tahun 2004 hingga tahun 2022 dan juga mengamankan pertandingan dari 2004 hingga 2022, dirinya mengaku bahwa hingga saat ini belum ada peraturan khusus yang diamanatkan kepada pihak kepolisian bagaimana aturan jika terjadi chaos atau terjadi kondisi yang tidak kondusif saat pertandingan berlangsung, termasuk tidak ada arahan mana jalur evakuasi yang dituju jika ada keadaan chaos atau juga keadaan yang tidak kondusif. Itu diperkuat dengan keterangan saksi korban yang tadi juga sempat menjelaskan bahwa dirinya saat berada di Stadion Kanjuruhan Malang lebih padat dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya. Ini dibuktikan dengan kesaksian dari pedagang sendiri yang memang menjumpai banyak supporter yang memakai gelang, artinya mereka sudah membeli tiket namun tidak diperbolehkan atau tidak bisa memasuki area Stadion Kanjuruhan. Inilah yang menjadi dasar nantinya untuk memperkuat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum untuk terdakwa Abdul Haris selaku Ketua Panitia Pelaksana Arema FC, bahwa dirinya ini memerintahkan untuk mencetak tiket sebanyak 43.000 tiket dan melebihi kapasitas yang sudah disetujui sebelumnya, yakni sebanyak 38.000 tiket, dan juga menambah dari keterangan atau juga dari dakwaan Suko Sutrisno selaku security officer bahwa dari segi alur evakuasi dan juga ketersediaan aturan yang jelas ini juga tidak dibuat oleh Suko Sutrisno ataupun juga Ketua Panpel Abdul Haris. Sementara itu untuk steward sendiri yang saat ini sedang diperiksa, ada 7 orang steward juga mengaku bahwa mereka baru ditunjuk menjadi petugas keamanan dan juga keselamatan saat pertandingan ini dimulai, yakni 2 hari sebelum pertandingan mereka baru direkrut oleh Suko Sutrisno, dan dari situ dari 2 hari sebelum pertandingan steward tersebut mencari steward-steward lain-lain. Ada sekitar 250 steward yang ditugaskan 2 hari itu pula, 2 hari sebelum hari H itu pula yang nantinya menjadi steward saat pertandingan dimulai pada 1 Oktober 2022, dan mereka tidak dibekali dengan pengetahuan yang cukup harus seperti apa atau bagaimana untuk menjaga kondusivitas dan bagaimana apa yang harus dilakukan ketika keadaan menjadi tidak kondusif. Ini juga tidak dijelaskan oleh Suko Sutrisno selaku security officer kepada para steward. Dan untuk penunjukan steward sendiri ini memang acak begitu ya. Ada yang bekerja sebagai wira swasta, ada yang bekerja sebagai sopir, ada juga yang menjadi pensiunan TNI atau juga dari coach atau trainer gym. Ini karena tidak ada kualifikasi khusus steward ini harus seperti apa yang harus ditunjuk, tapi berdasarkan ajakan lisan semata. Ini mereka semata-mata bisa menjadi steward saat pertandingan sepak bola berlangsung.
Dan sesaat lagi saat steward ini sudah selesai, maka nantinya akan ada saksi dari ASN, yakni dari pihak Dispora Kota Kabupaten Malang, termasuk juga dari 3 pihak kepolisian nantinya juga akan dimintai keterangan oleh jaksa penuntut umum, hakim, dan juga penasihat hukum dari para terdakwa. Zakia. Ya, Fatma, setelah agenda mendengarkan keterangan saksi, lalu kemudian apa agenda sidang selanjutnya? Ya, ada 5 terdakwa dalam kasus tragedi Kanjuruhan yang sudah dipersidangkan pertama kali pada Senin 16 Januari 2023 lalu. Dan saat ini agendanya adalah pemeriksaan saksi untuk 2 terdakwa, yakni Abdul Haris dan juga Suko Sutrisno. Dan untuk agenda selanjutnya, yakni besok Jumat 20 Januari 2023 akan ada agenda eksepsi yang dilakukan oleh penasihat hukum dari terdakwa pihak kepolisian, yakni AKP Hasdarmawan, AKP Bambang, dan juga Kompol Wahyu, di mana eksepsi tersebut akan dilangsungkan esok di ruangan yang sama, ruangan Cakra Pengadilan Negeri Surabaya pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk selanjutnya, agenda selanjutnya untuk 2 terdakwa yang saat ini sedang dilakukan pemeriksaan saksi, nantinya untuk sidang selanjutnya masih akan sama, yakni pemeriksaan saksi, karena jaksa penuntut umum ini menyediakan sekitar 95 saksi dan juga sekitar 15 ahli untuk terdakwa Abdul Haris dan juga Suko Sutrisno. Jadi agenda berikutnya untuk terdakwa Abdul Haris dan juga Suko Sutrisno masih berkaitan dengan kesaksian atau mendengarkan kesaksian dari korban, kesaksian dari pihak kepolisian maupun kesaksian dari pelapor dalam tragedi Kanjuruhan. Demikian Zakia yang dapat kami laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Surabaya. Kami kembalikan ke studio. Baik, Fatma Ayu, terima kasih atas laporan Anda.